Bayangkan sejenak bahwa ada sebuah kalimat rahasia, kalimat yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak ditulis dalam buku pelajaran, kalimat yang tidak dibisikkan oleh guru, bahkan tidak selalu diwariskan oleh orang tua. Kalimat yang disembunyikan dari dunia. Tapi kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah pintu. Pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Pintu menuju kekuatan yang sudah lama tertidur di dalam dirimu. Apakah kamu pernah merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu? Kamu bangun setiap hari. Kamu bekerja. Kamu berjuang. Kamu tersenyum di depan orang lain. Tapi di dalam hati ada ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan. Seakan ada suara samar yang berkata, hidupmu bisa lebih dari ini. Mungkin kamu pernah duduk sendirian malam hari, menatap langit gelap, bertanya, mengapa aku ada di sini? Untuk apa semua rasa sakit ini? Apa tujuan dari semua perjuangan ini? Dan di dalam hatimu ada rasa haus. Haus akan jawaban. Haus akan makna. Haus akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas. Rasa sakit itu nyata, dan aku tahu kamu pernah merasakannya. Tekanan, kekecewaan, penolakan, janji-janji yang patah, doa yang terasa menggantung tanpa jawaban. Kamu melihat orang lain sukses. Kamu bertanya dalam hati, mengapa tidak aku? Apa yang salah denganku? Kamu bukan sendiri. Ribuan, bahkan jutaan jiwa di dunia ini menahan rasa sakit yang sama. Mereka berjalan dengan senyum palsu. Mereka tertawa sambil menyembunyikan luka. Mereka hidup, tapi tidak benar-benar merasa hidup. Ada hari-hari ketika tubuhmu bergerak, tapi jiwamu seakan lumpuh. Ada malam-malam ketika kamu tertidur dengan air mata, berharap esok akan berbeda, tapi pagi datang membawa beban yang sama. Kamu tahu betapa beratnya rasanya, bukan? Dan di saat seperti itu, dunia terasa sunyi, doa terasa hampa. Tapi dengarkan baik-baik, justru di tengah kesunyian itulah sebuah pintu mulai terbuka. Bayangkan sebuah ruangan gelap, sunyi, tidak ada cahaya. Di ruangan itu kamu berdiri sendirian. Tiba-tiba, sebuah suara berbisik, sangat lembut. Ada sesuatu yang lebih. Kamu menoleh, mencari sumber suara. Tidak ada siapapun. Tapi suara itu tetap terasa nyata. Itulah bisikan pertama, bisikan yang mencoba membangunkanmu. Kalimat rahasia itu, ia mulai mengetuk. Ia tidak datang dengan teriakan. Ia tidak datang dengan gemuruh. Ia datang seperti doa yang sederhana, seperti getaran halus di dalam dada. Apakah kamu bisa merasakannya? Ada sesuatu yang ingin bangun di dalam dirimu. Sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit. Lebih besar dari keraguan. Sesuatu yang mampu menyalakan api, bahkan ketika seluruh dunia mencoba memadamkannya. Kalimat ini telah disembunyikan. Bukan karena dunia ingin kamu hancur, tapi karena hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa menemukannya. Pikirkan ini, sepanjang hidupmu, kamu telah dibentuk oleh kata-kata orang lain. Kata-kata yang membuatmu percaya bahwa kamu tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak cukup layak. Kata-kata yang merantai pikiranmu. Kata-kata yang membuatmu lupa bahwa pikiranmu sendiri adalah kunci. Napoleon Hill pernah berkata, setiap pencapaian besar berawal dari sebuah ide, dan ide itu lahir dari sebuah kata. Kata yang ditanam dalam pikiranmu, kata yang kemudian menjadi sugesti, dan sugesti itu tumbuh menjadi keyakinan. Itulah mengapa kalimat rahasia ini begitu penting, karena ia bukan sekadar kata. Ia adalah benih, benih yang bisa menumbuhkan iman, benih yang bisa mengubah energi dalam tubuhmu, benih yang bisa membuka pintu rezeki dan jalan hidup yang selama ini terasa buntu. Namun, untuk menemukannya,
kamu harus melewati lembah gelap dalam dirimu. Kamu harus berani menatap rasa sakitmu, bukan lari darinya. Kamu harus berani bertanya, apa yang sebenarnya aku cari? Apa tujuan hidupku yang sejati? Aku tahu pertanyaan itu menakutkan. Karena begitu kamu berani bertanya, kamu tidak bisa lagi berpura-pura, tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Lihatlah ke dalam hatimu sekarang. Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu masih membawa luka lama? Apakah kamu masih menyimpan dendam? Apakah kamu masih menunggu pengakuan dari orang yang mungkin tidak pernah akan datang? Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tatap matamu sendiri. Jangan lihat wajahmu. Lihat ke dalam sorot mata itu. Ada jiwa yang sedang berteriak di sana. Jiwa yang berkata, "Bangunlah. Aku ingin hidup. Aku ingin bebas." Disinilah perjalananmu dimulai. Perjalanan menuju kalimat rahasia yang telah lama tersembunyi. Dan begitu kamu menemukannya, tidak ada yang akan sama lagi. Tapi sebelum itu, izinkan aku bertanya. Apakah kamu benar-benar siap? Apakah kamu siap meninggalkan luka lama? Apakah kamu siap melepaskan identitas yang hanya dibangun dari rasa takut? Apakah kamu siap membuka pintu ke sebuah kehidupan yang lebih bermakna? Hening sejenak. Dengarkan detak jantungmu. Itu adalah tanda bahwa hidup masih mempercayaimu. Semesta masih memberimu waktu. Allah masih memberimu napas. Itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan. Undangan untuk bangkit. Dan aku ingin kamu tahu, jalan ini tidak akan mudah. Akan ada saat kamu ingin menyerah. Akan ada saat kamu merasa sendirian. Tapi ingatlah, setiap langkah kecilmu menuju kebenaran adalah doa yang bergerak. Kalimat rahasia itu bukan di luar sana. Ia tidak tertulis di buku yang mahal. Ia tidak tersembunyi di balik tembok istana. Ia ada di dalam dirimu, tertanam di dalam pikiran bawah sadarmu. Menunggu untuk dibangunkan oleh iman. Ya, iman. Keyakinan. Keyakinan yang lebih kuat dari rasa takut. Keyakinan yang menembus logika. Keyakinan yang tidak bergantung pada apa yang matamu lihat, tapi pada apa yang jiwamu yakini. Kamu mungkin bertanya, kalau benar kalimat ini ada di dalam diriku, mengapa aku tidak pernah menemukannya? Karena selama ini, kamu lebih sering mendengar suara luar daripada suara batinmu sendiri. Sekaranglah saatnya diam. Hening, dengarkan suaramu sendiri. Dengarkan jiwamu berbicara. Perjalanan ini baru dimulai. Dan jika kamu bertahan, jika kamu membuka hatimu, kamu akan menemukan bahwa jawabannya lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Kamu siap melanjutkan? Jika hatimu bergetar saat mendengar kata-kata ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sudah menunggu terlalu lama. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Tekan tombol suka. Klik subscribe, bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi sebagai simbol. Simbol bahwa kamu memilih perjalanan baru. Simbol bahwa kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku siap." Karena perjalanan menemukan kalimat rahasia yang disembunyikan dari dunia ini baru saja dimulai. Bayangkan kembali ruang gelap yang tadi. Kau berdiri di sana, sendirian. Tapi kali ini, ada cahaya kecil yang muncul. Sangat kecil. Hampir tak terlihat. Namun semakin kau tatap, semakin ia tumbuh. Cahaya itu tidak datang dari luar. Cahaya itu keluar dari dalam dirimu. Inilah momen di mana kau mulai menyadari sesuatu. Selama ini, yang kau cari di luar, sesungguhnya sudah ada di dalam. Kalimat rahasia yang disembunyikan dari dunia bukan mantra sihir. Ia adalah kunci. Kunci yang membuka pintu menuju kekuatan pikiran. Pernahkah kau merasa ketika kau terus memikirkan sesuatu, hal itu mulai muncul dalam hidupmu?
Ketika kau takut gagal, seakan kegagalan selalu datang. Ketika kau yakin bisa, jalan tiba-tiba terbuka. Itulah hukum yang tidak tertulis, hukum pikiran. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Sebuah cara sederhana, tapi luar biasa kuat. Autosugesti adalah saat kau mulai berbicara pada dirimu sendiri. Dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyalakan api iman, bukan memadamkannya. Kalimat rahasia itu sesungguhnya adalah kalimat yang kau tanam di alam bawah sadar. Kalimat yang bila diulang dengan iman akan menjadi kenyataan. Pikiranmu adalah tanah, kata-katamu adalah benih, imanmu adalah air yang menyuburkannya, dan tindakanmu adalah cahaya yang membuatnya tumbuh. Mungkin kau pernah dengar ungkapan, jadilah sesuai apa yang kau pikirkan. Itu bukan sekadar motivasi kosong. Itu adalah hukum semesta. Pikiran adalah energi. Energi itu bergetar, dan semesta selalu merespons getaranmu. Jika kau mengirim getaran ketakutan, semesta akan memantulkan lebih banyak hal yang membuatmu takut. Jika kau mengirim getaran keyakinan, semesta akan memantulkan jalan untuk mewujudkan keyakinan itu. Sekarang tanyakan pada dirimu, getaran apa yang paling sering kau pancarkan? Apakah ketakutan, apakah keraguan, atau iman dan keyakinan? Bayangkan ada sebuah cermin besar di hadapanmu. Cermin itu bukan sekadar memantulkan wajahmu, tapi juga memantulkan isi pikiranmu. Apa yang kau lihat? Apakah cermin itu penuh dengan bayangan keraguan atau cahaya keyakinan? Inilah saatnya kau sadar. Kalimat rahasia itu bisa kau pilih. Kau yang menentukan kata apa yang akan menjadi dasar hidupmu. Kau bisa berkata, "Aku tidak bisa." Atau kau bisa berkata, "Aku akan menemukan jalan." Pilihan sederhana, tapi perbedaan hasilnya seperti bumi dan langit. Napoleon Hill menulis bahwa setiap keberhasilan dimulai dari sebuah definite purpose, tujuan yang jelas. Hidup tanpa tujuan adalah seperti kapal tanpa kompas. Ia berlayar, tapi tidak pernah tiba. Ia bergerak, tapi tersesat. Apakah kau sudah menetapkan tujuan yang jelas? Atau selama ini kau hanya mengikuti arus? Kalimat rahasia itu akan kehilangan daya jika kau tidak punya tujuan. Kau harus tahu apa yang kau mau. Kau harus menuliskannya. Kau harus melihatnya setiap hari. Kau harus mengulanginya, seakan-akan itu sudah menjadi kenyataan. Itulah rahasia yang selama ini tidak diajarkan secara mendalam. Autosugesti, keyakinan, tujuan yang jelas. Semua bekerja bersama untuk membuka pintu ke dunia baru. Bayangkan seseorang yang setiap pagi bangun, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku gagal, aku tidak layak, hidupku sulit." Apa yang terjadi? Kata-kata itu masuk ke alam bawah sadar, menjadi sugesti, dan akhirnya menjadi kenyataan. Sekarang bayangkan orang yang sama, setiap pagi berkata, "Aku mampu, aku diberkahi, aku sedang menuju tujuanku." Apa yang terjadi? Kata-kata itu juga masuk ke alam bawah sadar, dan akhirnya menjadi kenyataan. Perbedaan hidup mereka bukanlah keberuntungan, bukan nasib. Perbedaan itu adalah hasil dari kata-kata yang mereka tanam di dalam pikiran. Pertanyaannya, kata-kata apa yang sedang kau tanam? Inilah saatnya kau mulai menulis ulang cerita hidupmu. Jangan biarkan dunia yang menuliskannya untukmu. Dunia akan selalu memberimu keraguan. Dunia akan selalu berkata, "Kau tidak bisa." Tapi kalimat rahasia itu yang disembunyikan dari dunia akan berkata, "Kau mampu, kau diciptakan dengan potensi tanpa batas." Lihatlah ke dalam hatimu sekarang. Rasakan energi yang bergerak ketika kau mulai percaya. Rasakan napasmu yang dalam. Rasakan detak jantungmu yang mantap. Itu adalah tanda bahwa kau hidup. Dan selama kau hidup, kau punya pilihan. Tapi hati-hati.
Pikiranmu bisa menjadi teman terdekat atau musuh paling kejam. Ia akan menuruti kata-kata yang kau berikan. Jika kau terus memberi kata-kata negatif, ia akan mempercayainya. Jika kau memberi kata-kata iman, ia juga akan mempercayainya. Inilah kekuatan sejati. Kalimat rahasia itu bukan sesuatu yang harus dicari di luar. Ia adalah kalimat yang kau pilih, lalu kau ulangi dengan iman, hingga pikiran bawah sadarmu menerimanya sebagai kebenaran. Dan ketika itu terjadi, semesta mulai bergerak. Orang-orang, kesempatan, bahkan kebetulan yang tampak kecil akan menyatu untuk membantumu. Seakan seluruh alam semesta ikut mendukung langkahmu. Mungkin kau masih bertanya, apakah benar sesederhana itu? Ya, sederhana. Tapi tidak mudah. Karena musuhmu bukan orang lain. Musuhmu adalah suara lama di kepalamu. Suara yang sudah terbiasa berkata, "Aku lemah, aku tidak layak, aku gagal." Itulah mengapa disiplin pikiran sangat penting. Kau tidak bisa membiarkan pikiranmu berjalan tanpa kendali. Kau harus melatihnya setiap hari. Seperti seorang petani yang merawat ladang. Ia mencabut gulma, ia menyiram benih, ia sabar menunggu. Autosugesti adalah penyiraman itu. Doa adalah sinar matahari. Keyakinan adalah tanah yang subur. Dan tujuanmu adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon kehidupanmu. Jadi sekarang, ulangi dalam hatimu. Aku mampu. Aku layak. Aku sedang menuju tujuanku. Rasakan kata-kata itu masuk, tidak hanya ke pikiranmu, tapi ke jiwamu. Kalimat rahasia yang disembunyikan dari dunia adalah ini. Hidupmu akan menjadi seperti kata-kata yang kau tanamkan pada pikiranmu. Itulah hukum yang tidak pernah gagal. Dan saat kau menyadarinya, kau mulai memahami bahwa selama ini kau bukan korban. Kau adalah pencipta. Pencipta realitasmu sendiri. Bayangkan betapa berbeda hidupmu jika setiap hari kau menanam kata-kata iman. Bayangkan bagaimana tubuhmu akan terasa lebih ringan. Bagaimana energi di sekitarmu akan berubah. Bagaimana doa-doamu mulai terasa lebih dekat. Inilah momen aha. Momen ketika kau sadar, jawabannya selalu ada di dalam. Kalimat rahasia itu tidak lagi disembunyikan darimu. Sekarang, ia hidup di dalam dirimu. Bayangkan sebuah jalan panjang yang terbentang di hadapanmu. Jalan itu indah, tapi tidak rata. Ada batu, ada lubang, ada tanjakan curam. Kau tahu kemana jalan itu menuju. Kau sudah melihat cahaya di ujungnya. Namun pertanyaannya adalah, beranikah kau melangkah? Inilah titik di mana banyak orang berhenti. Mereka menemukan rahasia. Mereka mengerti kekuatan pikiran. Mereka tahu tentang autosugesti, iman, tujuan jelas, tapi ketika harus berjalan, mereka goyah. Karena berjalan berarti disiplin. Disiplin adalah ujian sejati. Napoleon Hill berkata, disiplin dirimu sebelum dunia mendisiplinkanmu. Pikiranmu adalah seperti kuda liar. Jika tidak kau kendalikan, ia akan menyeretmu ke jurang. Tapi jika kau melatihnya, ia akan membawamu jauh, lebih cepat dari yang kau bayangkan. Lawan terbesarmu bukan orang lain, bukan dunia. Lawan terbesarmu adalah dirimu sendiri. Suara yang berbisik di kepalamu. Suara yang berkata, hari ini aku lelah, besok saja aku mulai. Tidak apa-apa menunda. Setiap kali kau menunda, kau sedang memberi makan kelemahanmu. Setiap kali kau bertindak, kau sedang memberi makan kekuatanmu. Bayangkan dua serigala yang hidup di dalam dirimu. Yang satu bernama keraguan, yang lain bernama keyakinan. Setiap hari mereka bertarung. Siapa yang akan menang? Jawabannya sederhana. Yang paling sering kau beri makan. Jika kau terus memberi makan keraguan dengan pikiran negatif, ia akan tumbuh besar dan menelanmu. Tapi jika kau memberi makan keyakinan dengan doa, autosugesti, dan disiplin, ia akan menjadi penjagamu. Jadi bagaimana caranya melatih pikiran? Dengan ritual sederhana.
Mulailah pagi harimu dengan kata-kata iman. Jangan biarkan dunia mengisi kepalamu lebih dulu dengan berita buruk, gosip, atau ketakutan. Sebelum menyentuh ponselmu, sentuh jiwamu. Katakan pada dirimu sendiri, hari ini aku diberkahi, hari ini aku fokus, hari ini aku melangkah lebih dekat pada tujuanku. Tuliskan tujuanmu, bacalah keras-keras, bayangkan seolah-olah sudah tercapai. Rasakan kebahagiaannya seakan kau sudah berada di sana. Itu bukan ilusi, itu adalah latihan bagi alam bawah sadarmu. Kemudian, bertindaklah. Sekecil apapun langkahnya, tetaplah bergerak. Karena alam semesta tidak memberi jalan bagi mereka yang hanya bermimpi. Ia memberi jalan bagi mereka yang melangkah. Tapi jangan salah, kau akan menghadapi rintangan. Ada hari-hari ketika kau jatuh. Ada saat ketika pikiranmu kembali melawanmu. Kau mungkin merasa gagal. Kau mungkin merasa semua usahamu sia-sia. Ingatlah ini, kegagalan hanyalah umpan balik. Ia bukan akhir. Ia hanyalah guru yang menunjukkan cara yang salah, agar kau bisa menemukan cara yang benar. Bayangkan seorang pandai besi. Ia menempa besi di atas api. Pukulan demi pukulan. Panas yang membakar. Suara dentuman yang keras. Proses itu menyakitkan bagi besi. Tapi tanpa itu, besi tidak akan pernah menjadi pedang. Begitulah hidupmu. Disiplin adalah api. Tantangan adalah palu. Setiap kali kau bertahan, kau sedang ditempa menjadi lebih kuat. Tanyakan pada dirimu, apakah aku rela ditempa? Apakah aku rela melalui rasa sakit, sementara demi kekuatan yang abadi? Jika jawabannya ya, maka ketahuilah, kau sedang berjalan di jalan yang benar. Salah satu latihan paling kuat adalah ini. Setiap malam sebelum tidur, bisikkan pada dirimu kalimat rahasia yang sudah kau pilih. Ulangi dengan tenang. Rasakan kata-kata itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarmu. Karena saat kau tidur, pikiranmu tidak lagi melawan. Ia menerima, ia merekam, dan ia akan bekerja sepanjang malam untuk mewujudkan kata-kata itu. Autosugesti bukan sekadar pengulangan kosong. Ia adalah doa yang terus-menerus. Ia adalah getaran yang kau kirim ke semesta. Ia adalah pesan yang menembus batas logika. Dan ketika kau konsisten, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Kau mulai melihat tanda-tanda kecil. Orang yang tepat muncul. Kesempatan datang tiba-tiba. Pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah resonansi. Itu adalah bukti bahwa pikiranmu dan semesta mulai selaras. Namun, sekali lagi, ingatlah, tanpa disiplin, semua itu akan hilang. Karena pikiran yang tidak dilatih adalah seperti air yang bocor. Tidak peduli seberapa besar embernya, jika ada celah, air akan habis. Jadi latih pikiranmu setiap hari. Jangan tunggu semangat, jangan tunggu motivasi, karena motivasi datang dan pergi. Disiplinlah yang membuatmu tetap melangkah, bahkan ketika motivasi hilang. Kau tahu apa perbedaan orang yang berhasil dan yang menyerah? Bukan kecerdasan, bukan bakat, bukan keberuntungan. Perbedaannya hanyalah mereka yang berhasil tetap berjalan ketika orang lain berhenti. Setiap kali kau merasa ingin menyerah, ingatlah, kau tidak berjalan sendirian. Doa-doamu berjalan bersamamu. Energi semesta berjalan bersamamu. Bahkan ketika kau merasa sendirian, ada kekuatan yang tak terlihat menopangmu. Bukankah dalam iman kita selalu diajarkan tentang sabar, tentang tawakal, tentang ikhtiar tanpa henti? Itulah inti dari disiplin. Bekerja seakan semuanya tergantung padamu, tapi berdoa seakan semuanya tergantung pada Allah. Keseimbangan inilah yang membuat langkahmu kokoh. Sekarang aku ingin kau bayangkan sebuah benih kecil. Benih itu ditanam di tanah, ia gelap, ia tertutup, ia terkubur. Dari luar, seolah ia mati. Tapi di dalam, sesuatu sedang terjadi. Akar kecil mulai tumbuh.
Batang kecil mulai mendorong tanah yang berat. Butuh waktu, butuh kesabaran. Tapi akhirnya, benih itu menembus tanah dan melihat cahaya. Begitu pula dengan hidupmu. Kau mungkin merasa terjebak sekarang. Kau mungkin merasa berada dalam kegelapan. Tapi jangan salah, itu bukan akhir. Itu adalah proses pertumbuhan. Dan hanya dengan disiplin, kau bisa menembus tanah itu dan melihat cahaya. Jadi, ketika kau bangun besok pagi, jangan katakan, "Ah, hari ini sama saja." Katakan, "Hari ini aku menumbuhkan benihku." Dan setiap malam sebelum tidur, jangan katakan, "Hari ini aku gagal." Katakan, "Hari ini aku ditempa. Aku semakin dekat dengan tujuanku." Itulah cara kau melawan dirimu sendiri. Dengan kata-kata, dengan disiplin, dengan iman, karena pada akhirnya yang menentukan hidupmu bukan keadaan, bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Kau siap melatih pikiranmu? Kau siap berjalan meski lelah? Kau siap berdiri kembali meski jatuh berkali-kali? Jika ya, maka kau sudah selangkah lebih dekat menuju transformasi yang sejati. Bayangkan dirimu berdiri di tepi gunung. Kau melihat ke bawah, melihat jalan panjang penuh batu tajam, penuh luka yang pernah kau lalui. Kau juga melihat ke depan, ke puncak yang bersinar diterpa cahaya matahari. Itulah gambaran hidupmu setelah kau berani memegang kalimat rahasia itu. Setelah kau menjalani disiplin, setelah kau menanam kata-kata iman di dalam jiwa. Transformasi itu nyata. Ia bukan dongeng. Ia bukan hanya kata-kata indah. Ia adalah perubahan energi, perubahan cara pandang, perubahan nasib. Bayangkan dulu dirimu yang penuh keraguan, penuh takut, mudah menyerah, lalu bayangkan dirimu yang baru, tenang, kokoh, berani. Kau berjalan bukan lagi dengan kepala tertunduk, tapi dengan dada terbuka. Kau tahu siapa dirimu. Kau tahu kemana kau menuju. Itulah kekuatan kalimat rahasia. Ia mengubah identitasmu. Ia membuatmu bukan lagi korban keadaan, melainkan pencipta takdirmu. Kau mulai melihat hidup dengan kacamata baru. Masalah yang dulu membuatmu panik, kini kau hadapi dengan tenang. Kau tahu setiap masalah hanyalah jembatan. Kau tahu di balik rintangan ada pelajaran. Dan setiap pelajaran adalah batu loncatan menuju takdirmu. Rezeki yang dulu terasa sempit, tiba-tiba mulai mengalir. Bukan hanya uang, tapi peluang, ide, pertemuan dengan orang yang tepat. Kau mulai merasakan bahwa semesta bergerak bersamamu. Kau sadar doa-doamu bukan hanya bergema di udara. Mereka bergerak, bekerja, mendatangkan jawaban dengan cara yang tak terduga. Inilah puncak dari perjalananmu. Transformasi ini bukan berarti tidak ada lagi kesulitan. Kesulitan tetap ada. Tapi yang berubah adalah dirimu. Kau kini bukan orang yang sama. Kau sudah punya iman yang kokoh. Kau punya autosugesti yang menguatkan. Kau punya tujuan yang jelas. Kau punya disiplin untuk berjalan setiap hari. Dan hasilnya, hatimu tenang. Jiwamu damai. Kau tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Kau tidak lagi menjadi tawanan pikiran negatif. Kau bebas. Bayangkan sejenak, kau duduk sendirian di malam hari. Kau menutup mata. Kau menarik napas dalam. Kau merasakan keheningan. Tapi di dalam keheningan itu, ada cahaya hangat. Itu bukan cahaya dari luar. Itu cahaya dari dalam. Cahaya yang lahir karena kau sudah bersatu dengan dirimu sendiri. Cahaya yang lahir karena kalimat rahasia itu kini hidup di dalam jiwamu. Kau mulai melihat ke depan dengan jelas. Seperti seseorang yang menemukan peta setelah bertahun-tahun tersesat. Kau tahu arahmu. Kau tahu langkahmu. Kau tahu meski jalan panjang, kau akan sampai. Karena kau percaya, karena kau yakin, karena kau tidak berjalan sendirian. Dan kini kau tahu, hidupmu bukan hanya tentang bertahan, hidupmu adalah tentang tumbuh.
tentang memberi, tentang menjadi cahaya bagi orang lain. Karena saat kau berubah, energimu juga berubah. Orang di sekitarmu merasakannya. Mereka melihat ketenanganmu. Mereka merasakan keyakinanmu. Mereka pun terinspirasi. Itulah keindahan sejati dari transformasi. Ia bukan hanya untukmu, ia menyebar. Ia menjadi berkat. Ia menjadi doa yang hidup. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Kau bangun setiap pagi dengan hati penuh syukur. Kau melihat sekeliling, melihat keluarga, melihat pekerjaan, melihat dirimu sendiri. Dan kau berkata, "Aku bersyukur karena aku berani memulai perjalanan itu. Aku bersyukur karena aku tidak menyerah." Bayangkan wajahmu yang tersenyum. Bayangkan hatimu yang damai. Bayangkan rezeki yang mengalir. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk ketenangan, cinta, persahabatan, kesempatan. Inilah hasil dari kalimat rahasia yang disembunyikan dari dunia. Kalimat yang kini menjadi darahmu, menjadi napasmu, menjadi langkahmu. Jadi aku ingin bertanya, siapkah kau melangkah ke kehidupan barumu? Siapkah kau meninggalkan bayangan lamamu dan berdiri dengan cahaya yang baru? Siapkah kau menulis takdirmu sendiri? Ingatlah, ini bukan akhir. Ini hanyalah awal. Awal dari perjalanan yang lebih besar. Awal dari hidup yang lebih bermakna. Kalimat rahasia itu kini ada di tanganmu. Jangan biarkan ia hilang. Jangan biarkan ia tertutup lagi oleh kebisingan dunia. Jagalah ia dengan iman. Ulangilah ia setiap hari. Tanamkan ia dalam doamu. Dan lihatlah bagaimana hidupmu akan berubah. Lihatlah bagaimana pintu-pintu terbuka. Lihatlah bagaimana semesta merespons. Inilah waktunya. Jangan tunda lagi. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.